Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Salsabila. Hari ini akan membahas sedikit tentang manajemen proyek. Apa sih manajemen proyek itu? Nah, manajemen sendiri artinya adalah upaya pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang efisien. Sedangkan proyek itu artinya rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Jadi, manajemen proyek itu artinya adalah metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, sekarang kita beralih ke tujuannya. Apa sih tujuan manajemen proyek? Yang pertama itu ada menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu, ditentukan lini masa yang berisi kapan waktu kegiatan harus dimulai dan harus berakhir. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Selanjutnya, yang kedua itu ada menjaga anggaran. Anggaran sendiri itu adalah salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran yang seminimal mungkin, tetapi masih menunjang tercapainya kriteria proyek tersebut. Nah, yang ketiga itu menjaga kualitas. Artinya itu manajemen proyek membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya. Nah, yang terakhir tujuan melancarkan proyek. Nah, proyek yang ideal adalah proyek yang sesuai dengan perencanaan awal mulai dari segi waktu, anggaran, maupun kualitasnya. Nah, manajemen ini membantu pengerjaan proyek agar selesai dengan lancar sesuai rencana awal. Nah, selanjutnya tentang sasaran utama manajemen proyek. Yang pertama itu menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang ditentukan, tapi tidak mengurangi kualitas yang telah disepakati di awal. Yang kedua itu meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga itu menciptakan suasana kerja kondisif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Contohnya seperti ketersediaan keadaan, sarana prasarananya, keselamatan kerjanya. Dan yang terakhir itu ada menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat dan akan memberikan kerja yang terbaik untuk proyek tersebut yang sedang dijalankan. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup manajemen proyek. Pertama, menentukan waktu dimulainya proyek. Yang kedua, perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Ketiga, pendefinisian dari ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol atas perubahan yang mungkin saja terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Nah, selanjutnya itu ada 6 tahapan manajemen proyek. Yang pertama itu project definition atau pendefinisian proyek, yang artinya mendefinisikan tujuan proyek atau faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dilaksanakan nanti berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Nah, setelah pendefinisian ada inisialisasi proyek atau project incitation. Nah, yang itu perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Setelah itu ada perencanaan proyek atau project planning, yaitu menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek itu dijalankan. Pada project planning akan terlihat dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek, yaitu waktunya, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek tersebut. Nah, tahapan yang keempat itu ada project execution atau pelaksanaan proyek, yaitu melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut berhasil sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, pemantauan dan pengendalian proyek. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar nantinya. Selanjutnya juga terakhir penutupan proyek, yaitu menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber dayanya. Nah, tadi kita sempat bahas tentang segitiga manajemen proyek. Segitiga manajemen proyek itu sendiri adalah suatu model manajemen proyek yang digunakan oleh para manajer untuk menganalisis dan memahami kesulitan yang mungkin akan terjadi pada penerapan dan pelaksanaan proyek. Karena pasti dalam setiap proyek akan ada kendala-kendala atau masalah-masalah yang akan terjadi dalam proyek. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa untuk mencapai suatu kualitas atau tujuan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Salah satunya itu time atau waktu. Nah, waktu sendiri itu salah satu faktor yang terpenting dalam menangani suatu proyek.
Kenapa? Karena waktu sendiri itu tergantung pada jumlah orang dan pengalaman serta keterampilan orang-orang tersebut yang mengerjakan tugas-tugasnya dalam proyek. Lalu salah satu faktornya ada biaya atau cost, yaitu setiap proyek memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut diantaranya seperti tenaga kerja, biaya peralatan, biaya sumber daya lainnya. Oleh karena itu, biaya atau budgeting, perkiraan biaya itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memastikan proyek yang dijalankan di bawah biaya tertentu. Faktor terakhir itu ada lingkup atau scope. Nah, lingkup atau scope itu yang dimaksud adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaksanaan proyek itu sendiri, yang didefinisikan secara spesifik dan dikomunikasikan ke semua anggota tim yang melaksanakan tugas-tugas dalam proyeknya. Dan seorang manajer proyek pun harus mengetahui cara untuk mengelola lingkup atau skop suatu proyek, termasuk perubahan yang akan berdampak pada waktu dan biayanya. Saya akan memberi contoh studi kasus manajemen proyek, yaitu waktu event Walls-nya Ice Cream Day 2014 di Medan. Nah, Walls Ice Cream waktu itu melakukan promosi melalui suatu event, yaitu Walls Ice Cream Day Indonesia, yaitu acara membagi-bagikan es krim gratis kepada ribuan masyarakat Indonesia, khususnya di Medan. Nah, event ini meraup sukses dengan jumlah pengunjung yang datang melebihi target dan berhasil memecahkan rekor loh. Nah, apa aja sih rencana yang ternyata dilakukan oleh I.O. yang membantu melaksanakan event tersebut? Hal pertama yang pasti dilakukan I.O. tersebut adalah planning atau perencanaan. Nah, apa aja sih isi perencanaan yang dilakukan I.O. tersebut? Pertama itu menentukan target. Apa sih targetnya? Yaitu membuat acara yang meriah agar dapat memuaskan pengunjung-pengunjung di event tersebut. Yang kedua itu menentukan aktivitas yang dilakukan. Apa saja aktivitas yang dilakukan nanti pada saat event? Contohnya di event Walls itu ada senam keluarga sehat, mendatangkan guestar artis, lalu pembagian es krim gratis, lalu juga kegiatan-kegiatan lainnya. Setelah kita mendapatkan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan, lalu menentukan waktu kegiatannya atau urutan kegiatan yang harus dilakukan. Nah, contohnya misalnya senam keluarga sehat yang pastinya akan dilakukan pagi-pagi, mungkin jam 8 sampai jam 9, dilanjutkan oleh marching band, dan dilanjutkan oleh pembagian atau guestar lainnya. Nah, setelah menentukan kegiatan tersebut, dirinci jadi dari jam berapa sampai jam berapa jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Dan jangan lupa selanjutnya itu menyediakan alat-alat yang dibutuhkan. Contohnya, mungkin saja stand atau alat musik untuk band, alat-alat musik untuk marching, dan hadiah-hadiah lain untuk pengunjung yang datang. Kegiatan selanjutnya itu perkiraan atau estimasi, seperti estimasi berapa biaya yang dibutuhkan untuk event tersebut dan berapa pengeluaran dan anggaran yang dibutuhkan dalam event atau proyek tersebut yang akan dilaksanakan nanti. Setelah itu pelaksanaan atau scheduling. Scheduling yaitu tanggal ditentukan kapan event itu akan dilaksanakan. Setelah itu pengorganisasian atau organizing, yaitu membuat struktur kepanitiaan, contohnya seperti struktur sekretaris, bendahara, panitia peralatan, panitia konsumsi, panitia acara, dan lain sebagainya. Setelah menentukan struktur, yaitu pengarahan atau directing, yaitu menentukan tugas-tugas apa saja sih yang dilakukan anggota-anggota tersebut. Contoh, bendahara mengatur perencanaan pengeluaran dan pemasukan dana, lalu panitia konsumsi mengatur konsumsi untuk para pengunjung, lalu panitia perlengkapan mengatur semua perlengkapan yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Setelah pengarahan atau directing adalah controlling atau pengawasan.
Dalam pelaksanaan suatu event, ketua umum bersama seluruh koordinator akan melaksanakan pengawasan berupa evaluasi kerja setiap panitianya. Dalam evaluasi ini tuh akan dinilai apakah pelaksanaan event tersebut sudah sesuai dan mencapai tujuan atau tidak. Setelah pengawasan pun dilaksanakan, akhirnya yang terakhir adalah penutupan atau closing. Biasanya kita closing itu menanya-nanyakan kepada pengunjung apakah event yang dilaksanakan ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Intinya membuat kuesioner kepada pengunjung untuk menanyakan kritik dan saran tentang event yang telah terlaksana dan mengetahui hasil akhir event yang dilaksanakan tersebut. Itu beberapa tahapan yang dilakukan I.O. pada event Walls kemarin di Medan pada tahun 2014. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang manajemen proyek tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.